Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya membagikannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu buat hari ini yang Tuhan izinkan untuk boleh kami mendengar firman. Tolonglah kami untuk bisa mengerti kebenaran firman. Pakilah hambamu untuk bisa menyampaikan firman-Mu. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan 23. Saya membaca, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Ini adalah surat Roma yang ditulis Paulus kepada jemaat yang di Roma. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa status manusia ialah seorang hamba. Ya, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, bagaimanapun kehidupan kita, dan Paulus mengatakan bahwa status manusia itu adalah seorang hamba. Ya. Dan hal inilah yang disampaikannya kepada jemaat yang ada di Roma, mengingat kembali bahwa jemaat di Roma ini adalah seorang hamba. Iya. Mari kita lihat di sini. Hamba apakah itu? Ya. Mari. Di sini dikatakan di ayat yang ke-6 ini diungkapkan Paulus bahwa seorang hamba itu adalah yang menyerahkan dirinya. Ya. Di ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba. Jadi hamba itu dia udah menyerahkan dirinya kepada seseorang. Siapa seseorang itu? Itulah tuannya. Iya. Jadi hamba itu adalah dia menyerahkan dirinya kepada tuannya. Ya, mari kita lihat perhatikan. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati,
Jadi seorang hamba itu adalah mentaati tuannya, mentaati dirinya kepada tuannya itu. Ya. Baik dalam dosa memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi di sini dikatakan ini seorang hamba itu adalah taat kepada tuannya. Baik tuannya itu baik maupun jahat. Jadi apapun yang dikatakan tuannya, itulah yang ditaatinya. Inilah seorang hamba. Hamba itu menuruti apa yang dikatakan tuannya. Maupun tuannya bilang yang lakukan yang jahat, maka dia harus melakukan yang jahat. Kalau tuannya melakukan yang baik, yang disuruh melakukan yang baik, maka dia melakukan yang baik. Itulah seorang hamba. Siapanya Tuhan kita? Siapakahnya Tuhan kita? Di sini jelas dikatakan ada 2 kriteria Tuannya. Mari kita lihat di sini ayat 17 sampai dengan ayat 18. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu adalah hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajar yang telah dituliskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di sini diungkapkan dengan jelas bahwa ada 2 perhambaan. Ada 2 tuan. Yang pertama adalah hamba dosa dan yang kedua adalah hamba kebenaran. Yang mananya kita turuti? Kalau kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus mengingat kembali kepada jemaat yang ada di Roma bahwa kamu dahulu adalah hamba dosa. Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dahulu hamba dosa dan sekarang tetap hamba dosa? Tapi di sini Paulus meyakini bahwa jemaat Roma ini sudah berubah statusnya. Bagaimana dengan kita? Siapanya Tuhan kita itu? Aku hamba kebenaran. Ya. Baiklah. Mari kita lihat di sini. Siapanya kita sebenarnya? Jadi apapun pekerjaan kita, apapun gelar kita, ingatlah kita, aku ini seorang hamba. Saya baca di Roma pasal yang ketiga, ayat 23. Hamba apanya kita? Hamba kebenaran kah? Atau hamba dosa? Ya, saya baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hamba apanya kita ini? Firman Tuhan jelas dikatakan di sini bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi mau tidak mau, inilah status manusia. Di dalam Roma 3 ayat 23 ini berbicara tentang status manusia. Allah tidak melihat pekerjaan kita. Allah melihat bahwa kita orang yang berdosa. Jadi di sini dikatakan jelaslah, aku ini adalah hamba dosa. Karena aku adalah manusia. Ini firman Tuhan. Jadi kalau kita hamba dosa, apa? Bagaimana dengan kita? Mari saya akan membaca di ayat 20. Inilah kalau kita hamba dosa. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya,
Di sini jelas dikatakan bahwa orang yang berdosa, bahwa orang yang hamba dosa itu bebas dari kebenaran. Apakah yang dimaksud bebas dari kebenaran? Sama seperti kalau di jalan lalu lintas itu bebas dari hambatan. Kalau ada dikatakan di situ bebas dari hambatan, berarti tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Jadi diungkapkan di dalam Roma di ayat yang ke-20 ini dikatakan bahwa orang hamba dosa bebas dari kebenaran. Berarti apa dikatakan di sini? Bahwa di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu semuanya salah. Berdoa salah, bernyanyi salah, memuji-muji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dikatakan Tuhan, aduh aku tidak suka mendengarnya. Inilah kalau dia sebagai status sebagai hamba dosa. Vokal grup dia di gereja, bahkan berkhotbah dia, sama seperti saya berkhotbah. Tapi kalau status saudara dan saya adalah hamba dosa, maka tidak ada kebenaran di dalam. Maka semua di dalamnya salah semua. Kalau di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Tidak ada kemuliaan, tidak ada pujian yang keluar di dalam diri orang berdosa. Tidak ada pujian Allah kepada orang berdosa. Itulah hamba dosa. Maka apapun yang dilakukan manusia itu, baik itu baik, tapi di hadapan Allah, engkau di hadapanku salah. Inilah hamba dosa. Saya baca, apakah kalau kita terus hidup di dalam hamba dosa itu? Kalau kita terus ada di dalam hamba dosa itu, maka kemana? Apakah buah? Saya baca di ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripada semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semuanya ialah kematian. Inilah firman Tuhan, bahwa orang yang hamba dosa ada buahnya. Ya, jadi semuanya ada buahnya. Dosa pun ada buahnya. Kalau kita hamba dosa ada buahnya. Yang pertama dikatakan di sini jelas, malu. Ini udah jelas sekali bagaimana Adam dan Hawa ketika berbuat dosa, dia malu, menutupi badannya ini, tubuhnya itu dengan pohon ara dan membuat cawat. Dia malu, sembunyi. Jadi kalau kamu temukan seseorang berbuat dosa, pasti malu. Ini buahnya. Tapi kesudahannya apa? Kematian, kebinasaan. Makanya jelas dikatakan di Roma 3, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Kalau kesadaran saya berbuat dosa, ini buahnya, apapun ceritanya. Saudara akan malu terhadap diri saudara dan juga terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan. Dan apa akibatnya? Kematian akan menjemput saudara. Mari kita lihat di sini. Inilah hamba dosa. Tapi mari kita lihat mengapa dikatakan di sini. Bagaimana statusku ini? Kalau aku hidup dalam dosa, maka aku akan mendapat penghukuman, kematian, kemaluan. Mari kita lihat. Jadi bagaimana supaya aku menjadi hamba kebenaran? Bagaimana supaya Tuanku ini bisa berubah? Kalau hamba dosa, tentulah saudara sudah tahu siapa tuannya. Itulah iblis.
sama seperti Adam dan Hawa. Ketika mengikuti melakukan apa yang iblis katakan, maka berubah tuannya pada waktu itu. Diusir dari Taman Eden dan suruh mengusahakan gimana dia ambil. Mari kita lihat di ayat yang ke-17. Ayat 7. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Bagaimana supaya kita berubah status kita ini? Di sini Paulus mengungkapkan kepada jemaat yang ada di Roma, mengatakan bahwa kamu dahulu hamba dosa, sekarang kamu menjadi hamba kebenaran. Berubah statusnya. Kenapa? Ini jelas diungkapkan di ayat 17. Tetapi syukur kepada Allah. Jadi siapa yang bisa mengubah status kita ini? Gereja tidak bisa mengubah statusmu yang hamba dosa ini. STT, sekolah teologi pun tidak bisa mengubah statusmu hamba dosa ini. Apapun yang kau cari di dalam tengah-tengah dunia ini tidak akan pernah bisa mengubah statusmu ini. Tetapi yang bisa mengubah statusmu itu adalah Allah. Ya, inilah firman Tuhan. Jadi status kedudukan kita, Allah yang bisa mengubah. Maka ungkapkan Paulus dikatakan, syukur kepada Allah. Aku yang tidak bisa berbuat apa-apa ini. Tapi Allah yang bisa membayar. Mengubah status ini menjadi hamba dosa. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Bagaimana cara Allah mengubah kita? Di ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bagaimana kita bisa dapat berubah status kita? Yang kedua dikatakan di sini, kamu telah dimerdekakan. Jadi kalau kata dimerdekakan, bukan dari pihak yang dijajah ini. Ya, biasanya kalau orang yang mau merdeka karena dia dijajah, tapi dari pihak orang lain. Kata dimerdekakan dikatakan di situ. Berarti bukan dari usaha manusia itu, bukan dari tindakan manusia itu, tapi tindakan dari pihak yang lain. Itulah Allah itu sendiri. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana supaya saudara bisa berubah status dari hamba dosa ini? Hari ini ada jalan keluar. Allah yang bisa memerdekakan kamu. Mari kita baca di ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi inilah sesuatu yang sangat berharga. Bahwa Yesus itulah yang ditentukan Allah untuk mengubah status kita itu dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Yang bisa menyelamatkan kita dari dosa itu ialah kasih Allah, ialah karunia Allah. Dari mana kita bisa lihat karunia Allah itu? Karunia Allah itu dinyatakan itu adalah hidup yang kekal. Jadi bagaimana dengan Anda? Apakah karunia Allah yang Anda rasakan? Saya ungkapkan hari ini, orang yang diberkati bukan dilihat dari hal-hal materi, tetapi ketika dilihat bagaimana dia mempunyai
keyakinan bahwa dia mempunyai hidup yang kekal. Itulah ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah orang yang diberkati. Karena kasih karunia Allah, anugerah Allah itulah hidup yang kekal. Sudahkah Anda mendapat anugerah yang kekal ini? Hari ini ada di dalam Yesus. Bagaimana saudara bisa menemukannya? Mari kita lihat di ayat yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi inilah firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berubah status kita? Yang selanjutnya ialah menyerahkan anggota tubuh kita itu kepada Allah. Karena Allah yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Sebagaimana Anda menyerahkan anggota tubuh Anda itu kepada hal-hal kecemaran, baik mata saudara, baik kuping, baik mulut, baik dengan tangan maupun dengan kaki, bahkan seluruh anggota tubuh ini kita buat kepada kecemaran, maka hari ini demikian juga halnya supaya engkau Allah bisa dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Saya teringat ada satu firman Tuhan yang diungkapkan, pernyataan Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Ya, saya ungkapkan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kemananya tubuh kita ini kita serahkan? Kemananya kita serahkan tubuh ini? Kepada kecemaran kah? Atau kepada kebenaran? Itulah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menyerahkan kepada kebenaran, maka akan mendapat pengudusan. Ini jaminan. Mari kita lihat. Kalau kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada pengudusan, maka apa yang kita dapat? Kalau hamba dosa itu kita serahkan, maka malu. Yang kedua apa? Buahnya itu kematian. Cuma dua diungkapkannya di sini. Ayat 22. Mari kita baca di ayat. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba Allah, kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, jadi kalau kita datang kepada Allah, kalau kita datang kepada Yesus Kristus itu, kalau kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita itu kepada kebenaran itu, itulah Tuhan Yesus itu. Ada juga buahnya. Kalau hamba dosa itu ada buahnya. Kalau hamba kebenaran ada juga buahnya. Apa buahnya? Di sini diungkapkan, dikatakan di ayat 23, kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, ini namanya pengudusan. Jadi ini adalah jaminan bagaimana dosa kita bisa diampuni. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini buahnya. Kalau kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada hal kebenaran, maka ini yang akan
saudara pertemukan. Bagaimana dengan saudara? Kemananya anggota tubuh saudara ini serahkan? Kepada kecemarankah atau kepada kebenaran? Ayat 23 sebelum saya tutup. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini ayat, ini adalah pernyataan. Ini suatu pilihan. Ada ungkapan yang berbanding terbalik di sini. Yang pertama, upah dosa ialah maut. Tetapi ada jalan keluar dari dosa itu. Siapa itu? Karunia Allah yang bisa menyelamatkan saudara dengan saya dari dosa itu adalah karunia Allah. Bukan perbuatan, bukan perlakuan, bukan karakter saudara berubah. Tetapi karunia Allah, anugerah Allah, pemberian Allah. Inilah yang paling berharga. Ini hadiah yang paling istimewa. Jadi hadiah saudara, hadiah yang paling berharga apanya yang kamu peroleh dari Allah? Apakah ketika kamu mendapat gelar? Apakah karena semua ladang saudara diberkati, semua pekerjaan saudara diberkati? Apakah karena saudara sudah mendapat keselamatan? Tapi firman Tuhan dikatakan di sini, karunia Allah itu, hadiah yang paling berharga, itulah hidup yang kekal. Dari mana kita dapat? Hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tinggal saudara memilih yang mana. Semuanya punya buah masing-masing. Tinggal mau pilih buah yang mana. Tapi hari ini Allah menyatakan dua pilihan. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Di dalam Kristus Yesus ada jalan keluar. Karena Kristus Yesus yang memerdekakan kita dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian, memberikan pemahaman yang benar di dalam firman-Nya. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu yang besar. Engkau Allah Tuhan yang menyatakan tentang rahasia kebenaran kepada kami. Hari ini kami mengerti bahwa siapapun kehidupan kami ini, baik kaya, miskin, mau begitu ternama maupun begitu yang begitu kurang dilihat orang, status kami hanya satu, bahwa kami adalah hamba, baik hamba dosa maupun hamba kebenaran. Tapi hari ini kami mengerti ternyata kami ini adalah hamba dosa, karena kami adalah orang yang telah berbuat dosa. Tentu ada buah yang bisa kami dapat. Itulah malu dan akhirnya kepada kematian. Tapi hari ini kami bersyukur bisa mendengar firman-Mu, bahwa ada satu jalan keluar yang bisa memerdekakan kami dari hamba dosa ini menjadi hamba kebenaran, yaitu Engkau sendiri ya Allah, yang bisa kami ketahui di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk dapat bisa mengerti tentang anugerah ini, bahwa Engkau Allah memberikan satu hadiah yang begitu berharga,
itulah karunia Allah, itulah hidup yang kekal. Biarlah tanamkanlah kami akan hal ini, sehingga kami yang percaya ini pun semakin bertambah sukacita kami, bahwa kami sudah memiliki hal yang paling berharga. Itulah keselamatan, itulah hidup yang kekal yang kami percayai di dalam Tuhan Yesus. Berkati juga buat kami yang saat ini yang belum menerima Engkau. Turunlah belas kasihan Tuhan. Ingatkanlah mereka akan hal ini. Betapa cintanya besarnya Engkau kepada mereka. Turun Roh-Mu yang kudus yang akan memberikan pengertian, yang akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati kami masing-masing. Terpuji dan termulia nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.